langkah untuk supaya uang membayar. Tapi begitu serta-merta saya bagikan, mungkin tidak nyampe 30% yang bayar, Pak. Dapat informasi dari messenger, khususnya dari wali murid, Pak. Ya. Kalau tidak membayar uang iuran itu tidak bisa ikut ujian. Bukan, Pak, begini Pak, sebenarnya bukan itu. Itu hanya langkah kami untuk menarik supaya orang tua itu sesuai dengan janjinya kan bisa kumpul duit. Cuma dijadikan langkah, Pak. Ya. Cuma dijadikan langkah aja untuk biar langkah untuk supaya uang membayar. Tapi begitu serta-merta saya bagikan, mungkin tidak nyampe 30% yang bayar, Pak. untuk mengumpulkan dana tersebut. Apa udah komunikasi dengan pihak Diknas, Pak, di Kabupaten Musyarawat? Justru waktu itu pihak dinas yang komunikasi dengan kami. Apakah itu dilarang dari pihak pemerintah sendiri untuk memungut iuran segala macam, Pak, berbentuk apapun? Waktu itu dari pihak dinas tidak melarang kami, bahkan waktu menyampaikan nanti akan kami carikan dasar hukumnya, apalagi sekarang. Apa yang terjadi dan lagi sangat viral, yang ada indikasi katanya di SMP Negeri Bangunrejo itu ada oknum dari sekolah meminta untuk dana pembangunan pagar Ya, Pak. apa itu untuk ini Uang untuk ujian ya, Pak? ujian ya. Pada dasarnya kalau itu memang benar adanya terjadi indikasi seperti itu, seyogyanya sekolah SMP Bangunrejo itu tidak bersikap hal seperti itu, karena itu secara dalam pendidikan itu tidak dibolehkan. Seorang guru maupun untuk pengajar itu seharusnya memberikan contoh atau pendidikan yang bermutu, yang berkualitas, supaya untuk anak-anak SMP ini mendapatkan pengajaran yang lebih baik untuk menjadi ilmu dan pengetahuannya. Nah, kalau seandainya ini terjadi ada indikasi pungutan liar, artinya ini mencoreng nama sekolah tersebut. Ya, kami harapkan, saya selaku juga Dewan Perwakilan Rakyat di Dapil itu mengharapkan agar itu tidak terjadi, dan lagi kami juga berharap supaya SMP Bangunrejo untuk dapat mengklarifikasikannya ada indikasi pungli itu. Kalau seandainya kepala sekolah yang bertanggung jawab, dia harus bertanggung jawab juga terhadap tindakannya, baik itu secara pidana itu, karena itu mencoreng, sangat mencoreng sekali terhadap mutu pendidikan kita di Kabupaten Musyarawat ini, dan lagi mencoreng juga untuk visi dan misi Bupati Musyarawat, karena Bupati Musyarawat juga dalam visi dan misinya itu untuk memajukan sektor pendidikan. Malahan Bupati juga menganjurkan pihak-pihak sekolah itu tidak memungut biaya, apalagi untuk dana rencana pembangunan pagar itu kan sudah disiapkan, baik dari pos APBD, pos dana bos ya, Pak, ya. Dari pos juga mungkin dari dana DAK APBN, bukan dari hasil pungutan atau dari wali-wali murid. Itu tidak boleh itu kan. Apalagi di saat pandemi ini ya, Pak? Ya, apalagi saat kondisi pandemi ini. Ya, kita tahu semua keadaan kondisi pandemi ini, baik kesulitan dalam ekonomi maupun kesulitan dalam mencari nafkah. Ya, agak miris lah dengan kondisi pandemi COVID ini kan, apalagi sekarang COVID ini ya belum selesai. Kalau seandainya kepala sekolah SMP Negeri Bangunrejo itu melanggar kode etik dalam perihal pungli yang diindikasikan di SMP tersebut, seharusnya Kepala Dinas Pendidikan maupun BKPSDM itu harus bertindak. Yang hal-hal seperti ini yang mencoreng mutu pendidikan di Kabupaten Musyarawat. Dan lagi
ya kalau itu memang benar terjadi pelanggaran tindak pidana segala macam, ini harus dicopot dia sebagai kepala sekolah. Gitu. Atau wali murid harus melaporkan permasalahan ini, Pak? Itu bisa terjadi, itu bisa memungkinkan wali murid juga sebagai depan ya, anak-anaknya juga di sana dan anak-anaknya juga di sana juga bersekolah itu untuk mendapatkan pendidikan. Ya kan, kalau seandainya ini mereka merasa dirugikan, wali murid harus bersikap dengan tegas atau mengambil kebijaksanaan itu. Ya, karena ini pelanggaran berat terhadap mutu pendidikan di Musirawas.